Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Pagi ini saudara, kembali kita tentu akan berbincang sesuatu yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, di pagi ini di segmen pertama saya kedatangan teman-teman dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin. Mereka ini akan menggelar satu acara bernama Pekan Raya Jurnalistik. Nah, ini mungkin satu event yang mungkin baru Anda dengar juga. Lalu seperti apa sih keseruan dari Pekan Raya Jurnalistik ini? Langsung saja kita berbincang dengan para panitia yang sudah hadir di studio Sapa Sulsel. Selamat pagi, apa kabar untuk Irwan? Selamat pagi. Kabar baik, kabar baik. Kabar baik ya. Dan di sebelah sana ada Aldi. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, kabar baik juga. Oke, jadi teman-teman ini adalah mahasiswa-mahasiswa jurnalistik ya? Iya, betul. Waduh, berarti cocok banget nih datang ke Sapa Sulsel pada pagi ini ya. Oke, Pekan Raya Jurnalistik ini kegiatan apa, Irwan? Sebenarnya Pekan Raya Jurnalistik ini merupakan kegiatan untuk mengasah wadah teman-teman. Ini adalah wadah untuk mengasah kreativitas teman-teman dan ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa jurusan kami ini ada dan mampu untuk berkarya. Oke, jadi ini adalah wadah untuk mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa yang belajar. Di bidang jurnalistik di Universitas Islam Negeri Alauddin begitu. Dan ini kegiatan apa sih, tahunan berupa festival atau seperti apa? Ya. Kalau Pekan Raya Jurnalistik itu sendiri merupakan kegiatan yang bisa dikatakan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti pada tahun kemarin itu kami melaksanakan kegiatan yang sama, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di pelataran lobi fakultas. Di situ kami ambil konsep di mana itu kita gunakan bambu sebagai bahan utama untuk tema pameran kita, di mana setiap perangka atau stang-stang foto kita buat dari bambu, lalu kita simpan karya teman-teman di situ. Oke, menggunakan bambu begitu. Memangnya temanya apa sih? Kembali ke alam atau gimana? Kemarin itu tema yang kita rancang itu proses cipta adalah karya, gitu. Jadi kita berkarya, kita gunakan kreativitas kita gunakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya, kebetulan banyak bambu ya, jadi kita gunakan bambu. Apalagi kalau bambu itu menurut kita semua ini adalah sangat kearifan lokal begitu ya. Bambu di mana-mana Indonesia pasti menggunakan bambu. Dan kalau begitu acara ini kapan akan dilaksanakan, Irwan? Jadi acara ini akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 21. Di mana tanggal 21 ini nanti adalah momen yang paling menarik dan yang paling yang kami tunggu, karena tanggal 21 itu karena hari TV sedunia. Jadi konsep-konsep kegiatan ini akan kita sesuaikan dengan konsep TV. Seperti frame foto nantinya ketika pameran foto kita akan bentuk dari kardus bekas dan kita bentuk menjadi sebuah televisi sebagai frame foto. Oke, nah itu dia, ternyata ini dalam rangka untuk memperingati Hari TV Sedunia juga ya, yang jatuh pada 21 November nanti. Nah, kalau begitu sejauh ini persiapan kalian gimana nih? Ya, persiapannya itu sudah sekitar 60%. 40%-nya ini tinggal kami yang akan langsung bekerja di tempat untuk mempersiapkan. Baik, jadi sudah 60% ya. Wow, semangat. Ini masih ada kurang lebih 2 pekan menuju hari H. Oke, nah ini mereka saudara adalah teman-teman yang belajar mengenai bidang jurnalistik di Universitas Islam Negeri Alauddin. Aldi, apa saja sih yang kamu pelajari selama menekuni bidang jurnalistik di kampus kamu? Ya,
kalau berbicara soal apa saja yang dipelajari di bidang jurnalistik, ya tentunya yang berkaitan dengan kejurnalistikan itu sendiri, tidak jauh dari baik itu fotografi, sinematografi ataupun penulisan. Itu kami sendiri kebetulan di jurusan jurnalistik ada khusus mata kuliah yang di mana kita fokus di fotografi. Dan di mata kuliah itu kita di akhir perkuliahan, maksudnya di final perkuliahan itu kita diwajibkan untuk memamerkan karya kita. Jadi bentuk nyata, aksi nyata dalam perkuliahan bahwasanya inilah keluaran kita di perkuliahan ini. Kita harus memiliki karya. Tapi nanti di kegiatan kalian di Pekan Raya Jurnalistik ini ada nggak sih semacam workshop seperti itu untuk khalayak umum yang ingin mengenali dunia jurnalistik lebih dekat lagi? Jadi nanti itu talkshow-nya itu ya ada talkshow. Ada talkshow. Ya, talkshow. Oke. Jadi tema talkshow-nya itu tentang TV juga. Apa kabar TV hari ini? Apa kabar TV hari ini? Apa kabar TV hari ini? Oke, ini pasti akan dibedah lagi ya, nih lagi. nanti di sana. Dan siapa yang akan jadi narasumber? Kalau itu masih kami rahasiakan. Oke, masih rahasia. Oke, masih rahasia ya. Oke, mengenai informasi atau penyebarluasan informasi pada hari ini, begitu. Apa menurut kalian anak-anak muda sekarang sudah bagaimana ya? Paham bagaimana tentang informasi yang baik, dan mereka juga sebagai pengguna media sosial tentunya, apakah setidaknya begitu mengenali bagaimana teknik atau dasar-dasar dalam menyampaikan informasi sejauh ini menurut pandangan kalian, Aldi? Kalau menurut saya menanggapi bagaimana anak muda zaman sekarang itu terhadap sebuah informasi, saya rasa sekarang ini untuk kita mendapatkan informasi itu sudah bisa dikatakan sangat mudah begitu. Nah, jadi menurut saya untuk anak muda zaman sekarang itu tinggal bagaimana dia bisa pandai-pandai menyaring sebuah informasi, menyaring sebuah berita yang ada, karena sekarang ini selain perkembangan informasi juga berkembang sebuah sesuatu yang bisa merusak informasi tersebut, salah satunya itu hoax begitu. Nah, jadi anak muda ini harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut. Jangan langsung misalnya dapat informasi kayak begini disebarluaskan, dan kan yang jadi korban anak mudanya sendiri gitu. Oke, harus pandai-pandai menyaring informasi ya. Itu pesan untuk anak muda di luar sana. Itu langsung nih dari teman-teman yang mempelajari jurnalistik. Oke, Irwan, jadi nanti acaranya ini Pekan Raya Jurnalistik terbuka untuk umum atau bagaimana sih? Ya, kami buka untuk umum. Jadi kami persilakan untuk teman-teman baik itu dari luar kampus UIN sendiri untuk datang, dan kami akan menjalin silaturahmi juga dengan mereka. Oke, baik, kalau begitu silakan ajak pemirsa di rumah untuk datang ke acara teman-teman di Pekan Raya Jurnalistik. Silakan. Jadi untuk teman-teman dari kampus-kampus di luar selain UIN Alauddin Makassar, kami mengajak teman-teman untuk hadir di kegiatan kami, yakni Pekan Raya Jurnalistik, dan dirangkaikan dengan milad jurusan yang ke-13. Oke, Aldi, ada yang mau ditambahkan? Ya, itu tadi. Semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan ayo hadir di kegiatan kami, dan di situ kami akan melaksanakan juga namanya milad. Milad kami ini mungkin apabila terlaksana, ini pertama kalinya kita rangkaikan dengan Pekan Raya ini, milad ke-13 jurnalistik. Baik, nah itu dia Pekan Raya Jurnalistik dari teman-teman Universitas Islam Negeri Alauddin. Jangan lupa untuk datang ke acaranya nanti di tanggal 19,
sampai 21 November 2018. Baik, terima kasih untuk Irwan dan juga Aldi sudah bergabung dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Sukses untuk kegiatan teman-teman nanti ya. Dan saudara, di segmen kedua nanti saya akan ajak Anda untuk ikut lagi dalam suatu acara yang tidak kalah kerennya. Kalau tadi kita sama-sama akan mengetahui nanti ada event dari bidang jurnalistik. Nah, kalau yang nanti ini adalah bidang dari kesehatan. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan di segmen kedua ini saya akan mengenalkan kepada Anda, ini ada satu acara juga yang akan dibuat oleh teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia. Ini mereka akan menggelar kompetisi di bidang kesehatan bernama Ibnu Sina Medical Competition, dan sudah ada juga panitia yang datang bergabung dengan Sapa Sulsel pagi ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda ada Muhammad Reski Hidayat. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wah, ini mahasiswa kedokteran ini pasti kabar baik ini. Sehat. Oke, dan di sebelah sana ada Muhammad Al-Kidam juga panitia. Selamat pagi, apa kabar? Ya, pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, Ibnu Sina Medical Competition ini jujur kalau aku juga baru tahu kegiatan teman-teman. Boleh dong dijelasin, ini kegiatan apa Ibnu Sina Medical Competition ini? Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan Ibnu Sina Medical Competition ini adalah salah satu kegiatan dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu. Nah, kegiatan ini semacam pertandingan di mana dalam pertandingannya ada 3 cabang lomba yang dikompetisikan. Ada dari cabang ilmiah, cabang olahraga, dan cabang musik. Jadi dari kegiatan ini kami juga ingin membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran itu kerjanya bukan cuma belajar saja. Kami bisa mengadakan kegiatan seperti ini dan kami coba menyingkirkan stigma di masyarakat bahwa anak Fakultas Kedokteran itu tidak mampu berorganisasi, tidak mampu membuat kegiatan kegiatan seperti ini, tidak mampu membuat kegiatan pertandingan olahraga, musik, dan cuma mampu membuat kegiatan semacam kegiatan ilmiah tahunan atau kayak bagaimana. Jadi ini membuktikan bahwa BEM FKUM itu mampu mewadahi mahasiswanya untuk mengadakan kegiatan seperti ini.
Baik, aduh ini ternyata ada latar belakang yang cukup ini juga ya, motivasi yang kuat kalau mereka ingin membuktikan bahwasanya di Fakultas Kedokteran, khususnya dari teman-teman BEM Kedokteran UMI ini ingin membuktikan begitu ya, Iya. bahwa kalau di kampus itu kerjaannya tidak cuma bedah katak mungkin, tapi juga bisa main basket, main Iya, musik dan iya, lain bukan cuma sebagainya. belajar tentang tubuh manusia saja. Oke, saya ke Al. Iya. Ini konsep acaranya nanti bakal seperti apa? Konsep acaranya ini dia dalam bentuk ini kesehatan se-Sulawesi. Ini diadakan karena ini kebetulan ISMC ini dia sudah berada di volume 3, sudah tahun ketiga. Kemudian konsepnya ini kita untuk menjalin persaudaraan yang lebih apa? Erat lagi. Ya, lebih erat lagi antara sesama kesehatan. Untuk begitu seperti yang dibilang tadi seperti saudara Rizky Hidayat, bahwa kita juga di sini sebagai dari bidang kesehatan tidak cuman hanya fokus ke bagian pembelajaran ilmiah dan lain-lain. Baik, jadi nanti acaranya ini siapa saja yang boleh ikut? Oh. Dan apakah eksklusif di teman-teman dari kedokteran sendiri atau ternyata di bidang kesehatan yang lainnya kan kalau di kampus kan ada juga Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada farmasi dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Yang dapat berpartisipasi ini dari Fakultas Kesehatan yang termasuk kesehatan ini seperti farmasi, FKM, Stikes, Stikper dan kesehatan lainnya. Yang dapat berpartisipasi. Ini skalanya kota atau Sulawesi Selatan atau gimana? Sulawesi. Regional Sulawesi. Waduh, kegiatannya Sulawesi. besar sekali ternyata ya. Luar biasa teman-teman dari BEM Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Jadi kegiatannya ini kapan akan dilaksanakan? Jadi kegiatannya itu akan dilaksanakan pada bulan ini sekitar 2 minggu depan lagi, yaitu pada tanggal 20 sampai 25 November 2018. tanggal 20. Iya, tanggal 20. Sampai tanggal 25 25 November. Wah, Iya. berarti ada 6 hari ya, 1 pekan ya. Iya. Luar biasa. Nah, sejauh ini partisipasi yang udah mendaftar ini bagaimana? Respons atau antusiasme dari teman-teman yang menekuni bidang kesehatan se-Sulawesi. Siapa aja gitu dari luar Sulsel yang sudah konfirmasi akan berpartisipasi? Untuk luar Sulsel sendiri itu untuk sementara masih satu dari Universitas Haluleo Kendari. Yang kemudian yang lainnya seperti tadi aku kan kemarin baru-baru terkena bencana. Masih dalam suasana ini masih ya. dalam tahap pembangunan. Untuk yang lainnya masih menunggu konfirmasi lagi. Tapi di Makassar sendiri bagaimana? Kalau yang di Makassar sudah beberapa, sudah lumayan yang mendaftar, terutama di bagian ilmiah. Terutama di bagian ilmiah. Saya tadi menarik juga nih tentang selain kompetisi ada di bidang ilmiah, ada juga di bidang olahraga ya, dan musik. Nah, ini teman-teman akan bertanding apa ini? Calon-calon dokter ini di bidang musik nih. Saya penasaran nih. Jadi kalau di bidang musik itu lombanya cuma satu saja, itu di cabang akustik. Jadi nanti mereka akan membawakan lagu daerah dan satu lagu apa namanya? Lagu bebas pilihan begitu. Tapi alat musiknya pakai pisau bedah begitu. Tidak, pakai alat musik yang biasa, gitar. Akustik ya. Iya. Dengan instrumen akustik. Jadi nanti kita akan lihat nih bakat-bakat mereka. Selain mereka adalah calon dokter masa depan, mereka juga punya bakat di luar itu. Jadi ini akan terbuka untuk umum juga atau seperti apa? Di luar teman-teman mahasiswa atau bagaimana? Jadi seperti yang tadi dijelaskan Saudara Kidam, kegiatannya ini kan cuma untuk mahasiswa yang berkecimpung di bidang kesehatan seperti mahasiswa kedokteran gigi, farmasi dan kesehatan masyarakat, FKM, farmasi. Jadi ini kegiatan mahasiswa lah begitu ya. Tempat penyelenggaraannya nanti Kidam di mana? Penyelenggaraannya itu
berbeda-beda seperti dari cabang olahraga. Yang pertama itu dari futsal. Futsal itu insya Allah kita selenggarakan di Gor Sudiang. Oh, Iya. terpisah dari kampusnya Iya. ya. Oke, padahal siap-siap bekal juga nih dari UMI Iya. ke Gor Sudiang ya. Iya. Oke, Gor jadi Sudiang. venue-nya bermacam-macam terus. Terus dari basket dari itu tempatnya di Gor Aspol yang di Panaikan sana. Kemudian Oke. kalau untuk bulu tangkis di Gor di Borong. Oke, baik. Jadi venue kalian juga beragam ya, Ya. karena memang ternyata banyak sekali saudara peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Dan terakhir, Reski silakan ajak pemirsa di rumah, utamanya mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di bidang kesehatan untuk ikutan dalam Ibnusina Medical Competition. Silakan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kesehatan, jadi kami dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia mengajak teman-teman sekalian untuk berpartisipasi di kegiatan kami. Jangan cuma hanya berkecimpung di dunia akademik saja, tapi salurkan bakat kalian dan berkompetisilah di kegiatan kami secara fair. Kami tunggu di Ibnusina Medical Competition 2018. Oke, Kidam, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih teman-teman Reski dan juga Kidam sudah datang berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Sukses untuk Ibnusina Medical Competition-nya nanti. Iya. Baik, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.